نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا. Yang terhormat narasumber kita Ustaz Sartono SEMM, Sekretaris PWN Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati, dan yang kami sayangi dan kami banggakan Bapak Ibu hadirin kegiatan kajian akbar rahimahullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya pada kita semua sehingga kita dapat kegiatan kajian akbar dengan tema revitalisasi gerakan pemuda kemajuan. Selawat serta salam senantiasa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mengawal kegiatan kajian akbar pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berikutnya adalah sambutan pimpinan daerah pemuda Kabupaten Pati. Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Sartono, beliau selaku Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yang alhamdulillah pada malam ini sudah hadir di semuanya. Kesiapan beliau untuk bisa memberikan kajian dan semangat untuk kita semuanya. Yang kedua, yang kali ini diwakili oleh Bapak Taufik selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah, teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, teman-teman anggota bidang pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, teman-teman dari cabang pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, beserta seluruh AMM Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Pati, dan ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Tidak hanya tempat yang mulia, tapi ini juga adalah malam istimewa. Ya. Ini adalah malam ganjil, malam 25 Ramadan. Yang mudah-mudahan harapan besar malam ini menjadi malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah melewatkan malam 21, malam 23, ini ada kesempatan untuk kita hidupkan malam 25. Oleh karena itu kami mengajak juga kepada seluruh jamaah, khusus teman-teman AMM, untuk bisa ikut beriktikaf modahlan. Ini sudah kami siapkan kasur. Lihat itu sebelah kanan Bapak Ibu semuanya. Kasurnya empuk sekali, masih hangat, ya. Masih hangat, baru beberapa hari datang, fresh, insya Allah nyaman untuk iktikaf. Yang terpenting enggak untuk tidur saja. Nah, itu. Ya.
Bapak Ibu dan seluruh hadirin, teman-teman saya cintai dan saya banggakan karena Allah. Kami harapkan kepada semuanya saja sebelum acara kita ini dimulai pengajiannya, kami minta semuanya untuk berdiri. Yang laki-laki ada, yang merasa laki-laki berdiri. Nah, berarti yang nggak berdiri berarti bukan laki-laki. Kemudian yang merasa laki-laki maju, yang nggak maju berarti pertanyaan besar ini, jenis kelaminnya apa ini? Ya. Jangan duduk dulu, belum ada instruksi untuk duduk. Ya. Kemudian yang merasa muda maju, bukan yang pernah muda. Ini maju sini, tak kasih contoh, maju. Ini, ya, yang baju biru. Oke, silakan di. Nah, biar ada temennya mau maju itu. Ayo, yang AMM, pemuda semuanya maju. Masih kosong. Sini, sebelah sini, sebelah sini. Ketua kita, pimpinan cabang Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah Kelompok Bungu, bisa ambil sebelah kiri. Oke. Merapat lagi, maju dikit lagi, maju 10 cm. Oke. Adik yang belakang itu laki-laki atau perempuan? Oh iya. Oke, semuanya selamat beristirahat. Silakan duduk. Akan banyak yang akan beliau sampaikan. Selamat menikmati. Pertanyaan. Semuanya. Eman-eman ya. Kalau kita tidak banyak bertanya, tidak ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Saya kira ini dulu, cukup sekian dan mohon maaf kepada semuanya saja kalau apa yang kami sambutkan ya, sambutan, makanan dan sebagainya kurang berkenan, mungkin agak asin atau kurang manis atau kasinan ya, kopinya pahit katanya tadi ya. Kopinya pahit, nanti bisa dikasih gula sendiri. Ya, mudah-mudahan berkenan untuk memaafkan. Terima kasih. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan Ustadz Hausa. Berikutnya adalah sambutan dari pimpinan daerah. Hal ini diwakili oleh Ayahanda Sekretaris pada Ustadz Taufik. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma. Yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Sartono, Sekretaris Pimpinan Wilayah hasil musyawarah wilayah yang ke-40. Ini masih seger ini. Yang sebelumnya beliau Ketua Badan Pengurus Lazismu Jawa Tengah. Satu seperjuangan di periode yang kemarin. Kemarin masih sekretaris PDM Rakim kan? Kemarin. Yang kami hormati Ketua Daerah Muhammadiyah Pak Abja
beserta para jajaran pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah yang kami hormati, para pimpinan organisasi beserta Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, serta teman-teman angkatan muda pemuda Muhammadiyah yang juga hari ini, dan tidak lupa segenap jamaah yang hadir pada kegiatan kajian akbar dari organisasi dalam Muhammadiyah yang berbahagia. Mohon maaf apabila ketua dengan Muhammadiyah saat ini sedang sampai yang ada di PP Bagus, dan saya sendiri juga tadi baru beberapa hari mungkin pulang dan sedang mandi dari bersama-sama dan semoga menjaga kesempatan PKN kepada pokok dan anak usaha masih berada dalam edukasi muktamar. Kemudian tadi pulang mandi lagi ya. Pulang mandi jam 2 berangkat langsung menuju Celuak. Celuak itu perbatasan Jepang dengan Pati. Hampir 1,5 jam tadi. Pulang dan lebih ya habis maghrib lah. Selesai buka bersama langsung meluncur ke Pati karena Pati ketua Muhammadiyah Jadi Asnawi pada hari ini pas bersamaan dengan safari di tempat cabang Gatus atau di Pati Selatan. Jemaah Majelis Taklim atau kajian akbar Angkatan Muda Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Kalau judulnya sudah kajian akbar, akbar itu besar, itu agung. Saya kira tadi jamaahnya ribuan karena kajian akbar. Mudah-mudahan kajian akbar tema judul di depan itu bisa memberikan semangat, ya, semangat bagi jamaah Angkatan Muda Muhammadiyah, baik itu pemuda, Nasrah, IPM ya, kemudian Tapak Suci, Hizbul Waton. Ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat yang adanya maksud dari tulisan kajian akbar memberikan semangat yang besar bagi jamaah. Cocok di Angkatan Muhammadiyah Pati atas kehadirannya malam hari ini yang besok pagi beliau harus dikukuhkan di lantai wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di UMS. Jadi besok pagi pun Pati insya Allah akan mengirim rombongan sukseskan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tadi sudah pada koordinasi, insya Allah Pati berangkat jam 5 pagi. Bisa menyusul besok di yang dirahmati Allah. Melihat membaca dari yang ada pada banner di depan ini, revitalisasi gerakan pemuda Muhammad, maka ini memberikan semangat menghidupkan kembali yang dihidupkan dari Muhammadiyah itu sendiri. Maka dengan semboyan fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan itu, maka dengan hasil pertemuan pada malam hari ini tentu dengan merevitalisasi gerakan pemuda Muhammadiyah, kita berharap bahwa hasil dari akan membuat gerakan-gerakan yang berkemajuan, menghidupkan kembali berarti sempat tertidur, sempat kurang semangat. Maka adik-adik IPM, adik-adik Tapak Suci, NA, HW gitu ya, dan pemuda Muhammadiyah, diawali pemuda Muhammadiyah dalam kajian AMM ini
semangat kembali, menghidupkan kembali dari semua gerakan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan kita berharap termasuk pimpinan daerah hanya kajian kabar hari berikutnya, karena pemuda Muhammadiyah, apakah itu diadakan oleh Perserikatan Muhammadiyah, sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan. Jadi masyarakat publik masih cukup jauh dari harapan kita semua. Gerakan Perserikatan Muhammadiyah itu adalah adanya kajian-kajian yang kita adakan. Saya ikut bagian karena pribadi dan Perserikatan Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah PBB ini banyak ustaz-ustaznya. Dan ketika juga pemuda Muhammadiyah yang maju, optimis terbangun dengan tiga tokoh Muhammadiyah. Alumni Madinah, alumni Mesir, ada di pemuda Muhammadiyah itu dan jadi. Bahkan alumni Mesir itu ada dua di Mesir. Ada alumni pendidikan ulama tadi Muhammadiyah dua orang. Dan semuanya itu terbaik lulusan PTN juga. Kan luar biasa ya. Kemudian ada teman-teman yang lain. Dan saya lihat formator yang ada di pemuda Muhammadiyah itu lengkap. Dan saya optimis Muhammadiyah 10 tahun yang akan datang itu kami bangga karena mulai hari ini munculnya ulama Muhammadiyah sudah awali dari pemuda Muhammadiyah, mulai dari angkatan Muhammadiyah, Umaro dari Muhammadiyah itu juga sudah mulai bangkit. Kalau ini tidak digerakkan, saya sepakat dengan revitalisasi, tetapi setelah itu dari pimpinan Muhammadiyah, maka tidak hanya sekedar tema, tapi betul-betul bangkit gerakan dan organisasi otonomi lainnya. Ini Ustaz Dodo mungkin kami harapkan untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Setelah hidupnya kajian sebagai ruh gerakan Muhammadiyah, dan kemuhammadiyahan harus betul-betul dipahamkan kepada jamaah Muhammadiyah. Kemudian yang lain Muhammad itu sampai tidak lain tuh dengan bangsa agar apa? Kita bangkitkan kembali. Maka kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mewakili Bapak Ketua PDM Pati yang tidak bisa hadir pada malam hari ini mengapresiasi kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini bisa berharap banyak memberikan positif untuk kemajuan Muhammadiyah di Pati pada masa yang akan datang, diawali dari adanya kegiatan pada malam hari ini. Dan kedua, kami mohon Ustaz Dodo nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua agar bisa membangkitkan ruh gerakan kepada kita semua. Dengan demikian siraman-siraman ini akan dapat memotivasi kita untuk segera apa yang harus kita lakukan, utamanya adalah Angkatan Muda Muhammadiyah. Dan saya tertarik ketika Ustaz Dodo sudah ketika terpilih sekitar pimpinan wilayah Muhammadiyah itu langsung mengambil langkah arah kebijakan 2027. Yang kemarin juga sudah kita tinjaukan di PDM, steering committee sudah membahas arah 2027 untuk PDM Pati. Yang insya Allah akan kita bahas, kita sempurnakan hasil pusda nanti pada tanggal 21 Mei. Jadi 14 Mei nanti kita akan jadwalkan untuk musyawarah pimpinan daerah Muhammadiyah dengan agenda pemilihan calon sementara menjadi calon tetap.
Dan tanggal 21 Mei di Hotel Safin pembukaan di Pendopo. Nanti kami juga akan mengadakan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah dalam satu hari, tidak perlu nginep. Jadi di Hotel Safin, singkat materi sudah kita share sebelum musda. Sekretaris partai itu sudah selesai untuk bergerak terakhir ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu sedikit pembukaan yang bisa kami sampaikan, dan ini membuka sekaligus atau monggo. Dan bismillah, dengan ucapan basmalah bersama-sama kegiatan kajian dengan kita lagi gerakan pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan. Semoga diberikan kelancaran dan mendapatkan ridhonya. Mari dengan mengucap basmalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada taufik atas pengen menularkan sudah digemborkan oleh startup biasanya. Boleh ya, Ustaz Dokter? Kalau saya tanya siapa kita, jawab boleh ya? Siapa kita? Dan tua apa? Pemuda. Siapa kita? Baik, terima kasih. Berikutnya adalah kajian yang akan SEMM, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kepada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma akrim hadhihi ummatal Muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak, ibu-ibu, apa mas-mas, mbak-mbak, campur. Tadi karena semua pemuda Muhammadiyah, walaupun 60 tahun ya apa-apa ya Pak. Karena pemuda itu tidak diukur dari usia ya. Ya, jiwanya. Kalau yang usia muda 20 pun kalau jiwanya tadi nggak semangat ya bukan pemuda. Maka ini saya anggap semua pemuda semua. Nah, boleh atas kayak 60, 65 tahun nggak apa-apa, tapi kepala ke bawah tetap 30 tahun. Ya. Dan ibu-ibu juga rahim ke Pati. Kalau tadi Ustadz 1,5 jam dari Turba, saya sejak jam 2 tadi ya, sejak jam 2 ya, 3 jam lebih, tapi mampir tadi di Sukolilo, di cegat sama Bu Akila. Saya hanya ini orang semangatnya luar biasa ya, Bu Akila, kepala SMA Muhammadiyah 2 ya, Sukolilo. Saya dicegat di pasar terus diampirke di SMA, suruh melihat SMA-nya. Wah, kurang itu ya. Ya. Saking semangat masuk SMA, langsung suruh mereview, Pak ini SMA saya. Apa saran Pak Dodo? Saran saya satu, tolong dibersihkan gitu.
karena kotor lingkungannya, ya, dibersihkan. Baru berpikir lainnya. Dan saya tanya tadi di Pati itu belum ada pondok pesantren. Padahal tadi Ustadz Taufik mengatakan banyak kader-kader ustadz. Ya, kalau saya bukan ustadz, makanya saya tidak banyak dalil atau tidak berdalil. Nanti kalau malah salah dalil repot. Ini yang ustadz tadi katanya banyak ustadz tapi malah belum punya pondok. Padahal kiai ustadz itu syaratnya ya mesti punya pondok, itu baru kiai. Tadi kurang Ustadz Taufik, kan baru dari mana tadi, Timur Tengah, dari Saudi, Medina 2, berapa? 1, terus apa lagi? PUTM 2, ada yang kurang. Ini adik kelas saya ini, Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah 2 sama. Nah, ini nanti aktif di Muhammadiyah Pati Mas Hafid. Ya, ini migrasi dari ke sini. Ya. Rumahnya jauh enggak nih Mas Hafid? Ini adik kelas saya. Mas Bukhari, angkatannya Mas. Oh, atasnya. Oh, seniornya. Ya, seniornya. Belum juga dihitung Ustadz dari Sobron. Berapa Sobron ini? 2, wah, banyak. Tapi sayangnya kok nggak berani mendirikan pondok pesantren, ya, masih diragukan. Tadi saya sarankan Bu Akila sama Pak Ali ya, Ketua PJN. Di sana ada embrio pondok pesantren tapi macet Pak Ustadz, ya. Itu Ustadz macet. Maka ini tugas para ustadz nanti gimana menghidupkan. Saya sarankan SMA-nya aja digeser ke pondok, di pondok pesantren, sehingga ya SMK sama SMP ya, sehingga nanti Pati betul-betul punya pondok pesantren. Kalau perlu, kalau nggak ada kiainya, Ustadz Fajri nanti suruh jadi kiai sana. Siap Ustadz. Itu. Kendalanya pesantrennya kemarin bubar karena ustadznya lari. Nah, ustadznya ya kasih. Maka ini tanggung jawab Ketua Pemuda Muhammadiyah untuk nyari. Nah, saya ini penting. Saya jadi gini, nanti kita bahas sedikit di ujung. Saya hanya ngasih 1 lembar itu. Penting kita memetakan diri kita. Kalau saya memang bukan kader ulama, tapi Muhammadiyah itu penting punya kader ulama, tapi juga penting punya kader teknokrat. Muhammadiyah penting, itu tidak sekedar organisasi perlu kader teknokrat yang ngurus manajemen, yang ngurus sekolahan, ngurus rumah, apalagi ngurus masjid ini biar manajemennya bagus, perlu organisasi, kader-kader teknokrat, mungkin yang aktif sebagai politikus dan lain sebagainya. Itu Muhammadiyah sebagai organisasi itu penting punya kader itu. Tapi ingat, peran Muhammadiyah tidak hanya sekedar organisasi Islam. Kalau organisasi Islam kan IJMI itu organisasi Islam apa enggak? Organisasi Islam. Apalagi kalau di sini apa namanya? IPHI itu organisasi Islam apa enggak? Organisasi Islam, tetapi dia tidak punya peran seperti Muhammadiyah. Fungsi keduanya apa? Sebagai pahaman. IPHI, IJMI tidak mengeluarkan maklumat satu soal, enggak mengeluarkan. Karena apa? Bukan organisasi yang sekaligus sebagai paham keagamaan.
Nanti sedikit kita jelaskan. Maksudnya Muhammadiyah perannya ada dua. Satu sebagai organisasi, dua sebagai organisasi. Muhammadiyah perlu kader-kader organisatoris, teknokrat-teknokrat yang tadi mengembangkan amal usaha, mengembangkan rumah sakit, sekolahan, kader-kader yang profesional di bidangnya. Tapi Muhammadiyah sebagai paham keagamaan itu butuh kader-kader ulama. Karena untuk menginterpretasi agama syariah agar mudah dilakukan oleh jamaah Muhammadiyah. Tanpa diinterpretasi oleh ulama kita bingung. Banyak syariah yang bisa dilakukan langsung oleh masyarakat kita, oleh jamaah, harus diinterpretasi oleh ulama. Lah kita perlu kader ulama ini. Nah, kita di akhir karena ini kaderisasi. Nanti terakhir kita sedikit bahas apa maksudnya Muhammadiyah sebagai paham agama, sebagai organisasi, dan kenapa kita butuh kader ulama. Dan kader ulama itu seperti apa? Nah itu. Nah kita kembali ke tema dulu. Tema kita apa? Revitalisasi gerakan pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan. Kuncinya dua. Satu revitalisasi gerakan, vitalisasi, dua gerakan, tiga berkemajuan. Saya tanya dulu, yang ini sampai jam berapa biar nanti? Oh sampai sekolah saya yang harus pulang nanti. Saya tinggal di sekolah loh tadi. Ya, yang saya Laili tadi. Tinggal di Sukoharjo, Laili. Kurang kodarnya. Ada yang revitalisasi apa artinya? Ini kita tema dulu fokus bentar. Revitalisasi apa? Re itu berarti apa? Kembali vital. Vital apa? Punya. Vital berarti hal yang penting. Ya. Kita mengembalikan peran pemuda Muhammadiyah. Kenapa kita kembalikan? Berarti apa? Mengalami mungkin apa ya? Impoten. Mengalami kesalahan, maka perlu dikembalikan. Nanti mengembalikannya seperti apa? Biar tadi si penting pemuda Muhammadiyah ini kembali. Gerakan-gerakan yang dibutuhkan itu bisa berjalan kembali. Untuk mencapai apa tadi? Berkemajuan. Berkemajuan yang dimaksud gimana ini? Biar kita sama berkemajuan. Tema Muhammadiyah hasil keputusan muktamar untuk 5 tahun ke depan tagline-nya, ya tema, tagline atau slogan itu Muhammadiyah unggul berkemajuan. Maksudnya berkemajuan apa ini? Biar sama, nanti kalau nggak sama salah paham, saya pahamnya salah. Apa? Ada yang tahu? Berkemajuan, loh ini buat tema loh ini. Katanya realisasi agar berkemajuan. Berkemajuan apa berkemunduran? Apa? Yo, yang bisa ya,
start finish di Jeddah. Ya, apa Ustadz? Oh ya, berarti amal usahanya maju, terdepan, menjadi contoh. Nah bedanya apa? Tema kita Muhammadiyah itu bedanya dengan unggul apa? Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi gini, nggak salah paham ya. Kenapa tema tagline Muhammadiyah 5 tahun ke depan itu Muhammadiyah unggul berkemajuan? Nah, unggul itu lebih tadi, teknologinya maju, manajemennya profesional, pendidikannya berkualitas, apalagi sistemnya bagus, itu unggul. Maka di program Muhammadiyah itu ada berkaitan itu, bagaimana dakwahnya unggul. Tidak hanya sekedar pakai seperti ini, tapi ada match di dunia internet, di dunia online kita ya unggul. Aum kita, rumah sakit, pendidikan kita unggul, modern, itu unggul. Tapi berkemajuan yang dimaksud bukan berkaitan keunggulan seperti itu. Nanti dibuka ke muktamar yang kemudian dirumuskan, Bapak Ibu, tentang risalah Islam berkemajuan. Kalau unggul ini sisi manajemen, sisi SDM, sisi infrastrukturnya. Kalau berkemajuan ini pola pikir keberagamaannya. Maka konsep Islam berkemajuan, risalah Islam berkemajuan. Nah, apa ciri warga Muhammadiyah yang berkemajuan? Warga Muhammadiyah yang pola pikir beragamanya itu berkemajuan. Ada 5 prinsip. 5 prinsip yang diputuskan di bahwa berislam kita itu Islam berkemajuan. Satu, saya sebelum menyampaikan sama dulu, maksudnya berkemajuan itu seperti apa? Bukan berarti terus pemuda Muhammadiyah besok IT-nya canggih, bukan hanya itu, tetapi pola keberagamannya itu berkemajuan. Nah, prinsip dianggap berkemajuan. 1, itu berakidah berarti agama kita berkemajuan, akidahnya harus saya menjelaskan, saya ini hanya pengantar akidah yang murni apa? Akidahnya harus kuat, shahihah. Cara mati akidah Ustadz Fikri apa Afza? Afza ya. Lah Afza ya. Karena lidah saya itu lidah Jawa, jadi lebih mudah mengatakan Fikri daripada Afza. Rodok medok ya. Maka patut kalau Ustadz Taufik itu patut Taufik. Ustadz Afza Fikri kan Pak Ustadz. Sekretaris juga Imam Bukhari. Wah kan Bukhari Muslim,
Siapa yang meragukan Bukhari Muslim sebagai ulama besar? Nah, terus itu ada Hafid, itu Ustadz dong. Nek Dodok Sartono nggak cocok, Ustadz. Ustadz Dodok Sartono nggak cocok. Terus kemarin sama pimpinan PWM itu biar cocok katanya gini. Buka itu kan nama dari orang tua Jawa, yang itu sebetulnya katanya dari sahabat Nabi yang pandai hikmah, namanya Abu Darda. Alias ya di Jawa jadi Darda jadi Dodok. Itu sahabat Nabi yang katanya ahli hikmah. Itu untuk menghibur diri. Kembali. Satu, ciri Islam kita berkemajuan itu akidahnya kuat, murni. Yang kedua, rujuk pada Quran dan Sunnah. Berislam kita berkemajuan kalau kita rujuknya, mengacunya, dasarnya Quran dan Sunnah. Nah, ya, bukan yang berkemajuan itu kemudian apa? Pakai dasar-dasar lain yang katanya bisa lebih canggih. Tetap kembalinya pada Quran dan Sunnah. Jangan terus saking pengen berkemajuannya maka apa? Dasarnya malah mungkin kitab-kitab apa di luar itu. Ya. Di luar Quran dan Sunnah, bukan itu. Itu yang kedua cirinya. Yang ketiga, dianggap kita berislam berkemajuan, yang berkemajuan itu ketika kita membudayakan atau mentradisikan budaya ijtihad dan juga budaya apa ya, ijtihad dan untuk apa ya, namanya apa Ustadz? Kalau menginterpretasi Islam lebih maju apa? Selain ijtihad apa? Apa? Tajdid. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah dianggap berkemajuan karena membudayakan tentang selalu melakukan ijtihad dan juga tajdid, pembaharuan. Maka Muhammadiyah tadi nanti kaitannya dengan Muhammadiyah sebagai paham keagamaan. Maka kalau kita tidak ada budaya tajdid, maka apa? Kita bukan Islam berkemajuan. Maka apa yang diinterpretasi dari syariah 100 tahun yang lalu oleh Kiai Dahlan, 100 tahun kemudian baru diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya. Contoh, dulu Kiai Dahlan apa? Memutar sop kiblat itu dianggap kafir, sesat. Sekarang hampir semua masjid mesti malah Depak mensyaratkan harus apa itu sertifikasi kiblat. Itu dilakukan Kiai Dahlan dulu 100 tahun yang lalu. Sekarang baru orang rame-rame ngikuti. Itu ijtihad pembaruan yang dilakukan Kiai Dahlan dalam memaknai tadi Islam. Contoh lagi, dulu zakat itu dikelola oleh kiai-kiai, oleh perorangan. Kiai Dahlan menginisiasi zakat dikelola oleh lembaga. 100 tahun kemudian baru diikuti. Ya, muncul las, muncul bas, muncul lazismu. Itu 100 tahun yang lalu diinisiasi oleh Kiai Dahlan dan dianggap sesat. Karena apa? Mengganggu kewibawaan kiai. Zakat itu ya diserahkan ke kiai. Itu. Kiai Dahlan melakukan perubahan, dianggap itu apa? Sesat. Sekarang bahkan negara mengatur tentang las, lembaga ambil zakat dan juga Basnas, bahkan sertifikasi tentang ambil zakat. Itu bentuk ijtihad budaya berkemajuan. Contoh satu lagi apa? Yang dulu dianggap tabu.
Misalnya pendidikan. 100 tahun yang lalu Kiai Dahlan membuat sekolahan dengan model seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, oleh Belanda penjajah, itu dianggap meniru budaya kafir. Tapi 100 tahun kemudian orang organisasi di luar Muhammadiyah berbondong-bondong mendirikan sekolah seperti yang diinisiasi oleh Kiai Dahlan dulu, termasuk berkaitan rumah sakit. Dulu Kiai Dahlan dicaci maki karena apa? Bekerja sama dengan dokter kafir, dokter non muslim, bahkan penjajah. Karena apa? Orang Islam belum ada yang jadi dokter. Dan itu dianggap berkompromi dengan orang-orang kafir. Kiai Dahlan mendirikan klinik untuk menolong siapa saja yang sakit. Sekarang ditiru oleh banyak orang. Artinya apa? Sekarang pertanyaannya, apa ijtihad pembaruan yang ada di lingkungan kita? Nah, ini ciri Islam berkemajuan harus prinsip yang ketiga tentang budaya ijtihad dan juga tajdid. Yang keempat, kita anggap Islam berkemajuan itu wasaton. Jadi memahami Islam itu tengahan, tidak ekstrim, tidak berlebih-lebih, tidak ekstrim kanan yang kemudian jadi radikal, yang kemudian dikasih stigma teroris, tapi juga tidak kiri kemudian jadi sosialis. Tetapi Muhammadiyah mengambil wasatiyah, tengahan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, umatan wasaton, umat tengahan, moderasi, ya. Tapi bukan liberal, tapi tengahan. Maksudnya apa? Beragama itu jangan ekstrim, jangan berlebih, bahkan termasuk dalam beribadah. Contoh lah, yang berlebih itu kalau umpamanya sedekah, berlebih dianggap berlebih kalau melebihi berapa? Anggap saja kabeh disedekahke niru Umar bin Khattab umpama. Abu Bakar umpama. Bisa jadi berlebih. Nah, yes, kira-kira maksimal sepertiga harta kita. Minimal berapa? Tapi juga jangan terus ora. 2,5% aja nggak dilakukan misalnya. Itu ya berlebih pelitnya. Nah, kita juga tidak boleh terlalu boros, termasuk dalam tadi bersedekah atau beribadah, kita juga tidak boleh pelit. Maka 2,5% ini standar minimal pelit. Nek 2,5% aja tidak dilakukan, yaitu pelit, bakhil. Nah itu contohnya. Ya, bahkan Muhammadiyah pengen menginisiasi adanya dialog antara Syiah dan juga Syiah dan Ahli Sunnah. Itu Muhammadiyah mau menginisiasi yang selama ini antara dua pihak itu saling menghalalkan darahnya, sampai seperti itunya. Intinya apa? Ini yang ketiga. Intinya Muhammadiyah pengen anak-anak mudanya, warga Muhammadiyah dalam berislam yang tengahan, tidak ekstrim, jadi berlebihan atau tadi jadi ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Tidak liberal, tapi juga tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Terakhir, prinsip berislam berkemajuan itu adalah bagaimana selalu
mengaktualisasikan Islam untuk rahmatan lil alamin. Ya. Di mana kita bisa menyajikan Islam untuk rahmatan lil alamin. Nah, ini berkemajuan. Jadi membedakan antara unggul dan berkemajuan. Unggul tadi ya berkaitan apanya? Aumnya modern, canggih, sistemnya. Itu kalau berkemajuan pola pikir keberagamaan orang-orang Muhammadiyah itu berkemajuan dengan 5 prinsip ini tadi. Itu. Nah, ini tema kita. Lalu seperti apa prakteknya untuk merevitalisasi? Gini, yang pertama, yang sering saya sampaikan ketika saya di Lajis maupun saya dalam aktivitas di Muhammadiyah. Pertama, mari kita bermuhammadiyah, kita beraktivitas itu selalu mengawali dari yang akhir. Ini mumpung tadi Mas Taufik juga mau musda. Kita awali aktivitas kita dari yang akhir. Apa yang akhir? Aktivitas kita. Kalau kita pengurus Muhammadiyah dipilih untuk periode 5 tahunan, maka sebetulnya kita mulai dari yang akhir. 5 tahun ke depan itu kita mau menyelesaikan apa sih? Apa yang mau kita capai 5 tahun ke depan? Sehingga kita kegiatan itu jangan sampai dari kegiatan menghasilkan kegiatan. Itu yang kadang terjadi di Muhammadiyah. Maka di Muhammadiyah itu sibuknya luar biasa. Karena apa? Dari kegiatan nanti menghasilkan kegiatan. Kita kurang merumuskan apa akhir dari kegiatan kita. Kalau dalam manajemen bisnis itu KPI kita itu kayak apa sih jadi pimpinan Muhammadiyah? Key Performance Indicator. Indikasi kalau kita itu kinerja kita baik, itu 5 tahun ke depan mau mencapai apa? Yang terukur. Nah, kita kan tiap hari kalau di agama kita aja kan ya diajari bahwa setiap kita beramal kan ya mulai dari yang akhir. Contoh kalau sholat isya, kira-kira memulainya dari mana? Sholat isya pertama kali mulainya dari mana? Lu ini pernah sholat apa enggak? Kok pada bingung? Sholat isya itu dimulai dari mana? Sholat kok wudu ya ada rukun wudu sendiri. Dari niat. Lu masa ini tiap hari sholat kok bingung memulai dari mana? Karena kita punya niat itulah, itu memulai dari yang akhir. Ketika kita niat sholat isya, kan otomatis tahu, oh kita berarti mau sholat berapa rakaat. Coba kalau kita tidak punya niat, nanti mau tasyahud awal apa enggak, mau rakaatnya berapa, enggak tahu. Karena apa? Enggak punya niat. Ibarat kita mau pergi itu naik motor, enggak punya niat mau kemana, ya bisanya muter-muter aja sampai BBM-nya habis. Sama kalau kita memimpin pemuda Muhammadiyah enggak punya niat. Oke, saya 5 tahun itu mau jadi apa? Enggak punya niat, ya akhirnya pokoknya kegiatan. Besok kegiatan lagi. Kayaknya apa? Pemuda Muhammadiyah kegiatannya banyak, tapi enggak punya hasil apa-apa. Coba kalau ditanya, 5 tahun mau musda, apa hasilnya? Berapa jumlah anggota kita tumbuh? Bisa jawab? Bisa jawab? Kan enggak bisa, karena kita tidak pernah meniatkan dari yang sejak awal. Berapa pemuda Muhammadiyah anggotanya sekarang? Kan enggak bisa jawab. Makanya di situ saya tulis Muhammadiyah ke depan harus punya database 500.000 baik data SIM
katam kita. Namanya seperti itu. Terukur walaupun mungkin baru angka 500.000. Daripada nggak punya angka, ya kan gitu. Coba kalau kita ditanya lagi, sebetulnya setelah kita 5 tahun memimpin, Mas Taufik misalnya, setelah 5 tahun memimpin Muhammadiyah, berapa pertumbuhan ranting kita? Jangan-jangan malah turun kita pimpin. Ya, ranting dulu ketika menjabat PDM berapa, Mas? Nggak tahu. Itu gampang dihitung loh ya. Apalagi ngitung anggota, ngitung ranting itu kan mudah. Karena jelas mengeluarkan SK. Coba bayangkan, kita kadang merenung. Coba 5 tahun itu rantingnya kita tambah berapa sih? Jangan-jangan nggak pernah menambah ranting 5 tahun. Atau bahkan ranting kita mati. Karena apa? Kita tadi tidak pernah meniatkan dari awal, memulai dari yang akhir. Itu. Ibarat dulu ibu-ibu kalau ngajar TK, ya Bu, coba bayangkan anak-anak kita itu kalau dikasih potongan-potongan kertas puzzle, kira-kira kalau bu gurunya tidak bilang, "Le, ini disusun nanti jadi gambar jerapah." Itu kira-kira anak kita bingung nggak nyusun puzzle-nya? Mesti bingung, baru dapat separuh dibongkar lagi karena nggak tahu ini mau disusun jadi apa. Tapi kalau jelas bu guru bilang, kita anak-anak minta tolong potongan kertas ini disusun menjadi gambar jerapah. Hanya 1 jam baru dapat ekornya saja. Kerjanya sudah jelas, dapat ekor 1 jam. 2 jam dapat kaki 1, ekor sama kaki. Tapi kan tahapannya jelas. Tidak baru ekor sama kaki dihapus lagi karena nggak tahu. Sama kita itu kadang bangun sekolahan itu ya seperti itu. Karena tidak punya master plan, bangun. Gitu. Terus pokoknya bangun dideke. 3 tahun lagi dibroke, mergo wah salah tempat itu. Bangun sebelah sini lagi. Karena apa? Kita bangun tidak punya master plan. Akhirnya itu ya tradisi kita bongkar pasang. Tidak ada sekolahan kita yang berhenti membangun. Padahal gaji gurunya kecil-kecil. Neng bangun terus. Karena tadi bangun gak cocok bongkar, besok bongkar lagi. Karena apa? Kita tidak punya master plan. Begitu juga ketika kita memimpin Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, kalau nggak punya master plan, dari periode ke periode kita hanya mengulang-ulang terus. Nah makanya saya terus buat itu. Ini sebagai tadi mengawali dari yang akhir. Saya buat 7 prioritas Muhammadiyah Jawa Tengah. 5 tahun ke depan Muhammadiyah Jawa Tengah itu kayak apa bisa dilihat di situ. Angkanya jelas terukur. Artinya apa? Ketika setiap tahun ada rakerwil, bapak-bapak PDM bisa menagih PWM. Ini angkanya misal itu ranting. Ranting itu kita targetkan 70% dari jumlah desa. Kan jelas, desa di Jawa Tengah ada berapa? Pati sajalah, nggak usah mikir Jawa Tengah. Ada berapa? 406. Wah, banyak banget ya. Berarti kalau 70%-nya berapa? Anggapnya 300 lah. Sekarang ada berapa rantingnya? 30. Coba 406, rantingnya baru 30. Baru berapa persen? Belum ada 10%. Padahal target Jawa Tengah 70% dari jumlah desa. Nah,
Berarti yang penting coba Pati kalau sekarang 30 ranting, kira-kira 5 tahun ke depan mau dinaikkan berapa? Jelas terukur. Sehingga ketika bapak-bapak musda itu bisa nagih. Ini janjinya dari 30 naik jadi 100. Sekarang ada berapa? Terukur. Nah, dengan seperti itu PDM bisa nagih ke PWM. Janjinya 70%. Sekarang ada berapa? Begitu kira-kira. Nah, itu berkaitan tadi mengawali dari yang akhir. Sekarang bagaimana pengawalan kita, termasuk nanti berkaitan pemuda Muhammadiyah. Di gambar itu bisa dilihat. Saya sambil sedikit ilustrasi lewat sini ya. Biasa saya itu dulu guru SD, makanya kalau ngajar sambil duduk itu katanya bukan guru profesional. Ini ada yang jadi guru ini. Ya, saya guru SD. Saya 6 tahun guru SD, langsung kepala sekolah. Padahal pendidikan saya tidak pernah pendidikan guru. Saya ikut akuntansi murni. Lulus kuliah langsung dipanggil Dikdasmen, Mas Dodo tolong gawe ke sekolah sing unggulan. Itu. Adanya tanah 2000 meter sama satu lokal. Piye satu lokal kon dadi sekolah unggulan. Ya. Saya 2004 langsung jadi kepala sekolah sampai 2010. Anak pertama saya SD itu lulus, saya ikut lulus. Ya. Nah, karena saya teken, pokoknya kalau kita tidak juara 3 besar kabupaten, saya mundur dari kepala sekolah. Alhamdulillah tidak 3 besar ujian nasionalnya, sehingga saya harus mundur dari kepala sekolah tahun 2010. Nah, makanya walaupun lama tidak ngajar, terbiasa dulu saya guru profesional, sertifikasi angkatan pertama. Oh. Jadi karena tidak layak jadi guru lagi, sertifikatnya saya kembalikan ke Diknas. Habis itu jadi pengangguran. Nah gini, fokus kita bapak-bapak di situ, bahwa fokus kita sesuai dengan apa yang difokusi Kiai Dahlan sejak dulu Muhammadiyah lahir. 3 pilar fokus Muhammadiyah sejak lahirnya dulu. Maka saya gambar segitiga itu. Pilar pertama apa? Schooling, pendidikan. Ini keunggulan Muhammadiyah. Ya. Keunggulan Muhammadiyah. Saya nggak bisa membayangkan seandainya sekolah Muhammadiyah, perguruan tingginya semuanya tutup, Muhammadiyah masih apa enggak? Pendidikan, maka kita jangan sampai kalah di dunia pendidikan dengan organisasi lainnya. Karena apa? Ini kekuatan Muhammadiyah. Kalau kita di bidang yang kita kuat saja kalah, apalagi di bidang lainnya. Ya. Yang kedua apa? Healing. Apa healing? Kesehatan. Yang ketiga feeding, apa? Penyantunan, sosial kemanusiaan. Ini jadi keunggulan orang Muhammadiyah. Jadi kepepet orang Muhammadiyah itu rapate pinter ngaji itu. Itu minimal orang Muhammadiyah itu wonge lomo-lomo, itu cirinya. Ngaji rapate teteh itu. Makanya jarang ketua pemuda Muhammadiyah kok lulusan Madinah, jarang. Longko lah ya. Nah, apalagi di Muhammadiyah oke ustadz longko rodan. Makanya itu. Karena apa? Keunggulan Muhammadiyah itu wonge loman. Ning nek kita yo pelit, nggak ada yang dibanggakan lagi. Jadi nek wong Muhammadiyah kok pelit, medit, bakhil, maka itu bukan orang Muhammadiyah. Kira-kira seperti itu. Nah, tetap gerakan inti gerakan kita di tengah itu masjid.
Masjid itu dalam artian di sini ranting dan cabang. PP Muhammadiyah sekarang membuat LPCRM, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Masjid. PWM dipecah, LPCR sendiri karena ini berat memberdayakan cabang ranting, kemudian membuat lembaga khusus, Lembaga Pengembangan Masjid dan Musola Muhammadiyah. Karena apa? Banyak musola masjid Muhammadiyah kita yang mendirikan, tetapi tetangga kita yang merawat. Karena apa? Kita minimnya kader yang mau jadi marbot masjid, yang mau jadi imam masjid. Nah itu akhirnya apa? Dikelola oleh tetangga kita. Nah, ketika di masjidnya kosong dikelola tetangga kita, kita baru teriak-teriak. Masjidnya dicuri orang karena nggak ditunggui. Ya. Nah, maka apa? 3 hal ini. Maka gerakan kita besok utamanya di sini. Ini jantungnya. Apa di sini? Menggerakkan cabang dan ranting. Maka salah satu target terberat wilayah di situ adalah mencapai jumlah cabang dan ranting yang aktif. Itu target yang berat. Ranting kita Bapak Ibu itu sekarang existing itu baru 3.000 sekian. Padahal jumlah desa di Jawa Tengah itu 8.500-an. Kalau 70%-nya berapa itu? Hampir 5.000 lah. Berarti apa? Gapnya 2.000. Artinya apa? 5 tahun harus menaikkan jumlah ranting, naik 2.000 ranting se-Jawa Tengah. Itu belum mikir gimana mengaktifkan ranting. Itu baru mikir nambah ranting baru. Nah, ini Bapak Ibu, amal usaha kita, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan tidak boleh keluar dari kerangka ini, lingkaran ini. Apa ini? Muhammadiyah unggul bertujuan. Maksudnya apa? Kita mengembangkan pendidikan, sekolahan, perguruan tinggi, rumah sakit, memberikan santunan kemanusiaan, tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip pertama Muhammadiyah. Artinya apa? Prinsip-prinsip dakwah. Kita boleh inovasi di pendidikan kita sehebat apapun, tapi jangan hilang dari roh berdakwah. Kalau sekolahan kita maju tapi tidak ada nilai dakwahnya, itu tersesat. Apalagi sekolahan miskin wis rano misi dakwahnya, rugi donya rugi akhirat. Minimal ada dakwahnya itu an rekoso nang donya, sehono pengharapan. Nah itu ya. Jadi kita membangun rumah sakit, membangun sekolahan, memberikan santunan kemanusiaan harus punya nilai dakwah, nilai Muhammadiyah. Peran utama Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua harus punya prinsip unggul tadi yang saya ceritakan. Yang ketiga harus berwawasan Islam berkemajuan. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita raih, kita perlu 3 pendukung. 2 kaki yang kuat. 1 kakinya Baitul Mal dan Baitul Tamwil, satunya adalah kader. Nah, saya mau berbicara kader ini di pemuda. Artinya apa? Gerakan ini, dakwah kita berkemajuan unggul, itu tidak bisa kalau tidak didokong dengan dana. Dana Muhammadiyah dari mana? 1 Baitul Mal, lazismu majelis wakaf, kita berdayakan. Ini untuk mendanai dakwah Muhammadiyah.
Tadi sekolahan kita yang terpuruk, tadi gajinya 100. Tadi saya ke Sukolilo, saya tanya, gajinya guru berapa? Nah, itu. Ada yang 100, 200, paling tinggi 900, Pak. Loh, bayangkan. Ini kan lazis mundolim. Tadi saya challenge sana, Bu, besok kalau bisa dapat siswa 60 ke atas, saya bantu 50 juta ya. Saya challenge, orangnya semangatnya luar biasa. Ngote Pak Dodo ini harus nih, ngene wis ben padha semangate. Pokoknya besok jenengan kerja keras, nek untuk murid lebih dari 60, 2 lokal berarti saya bantu 50 juta. Biar ben semangat kabeh. Ya. Nah itu. Jadi dana dengan Baitul Mal. Selain Baitul Mal, zakat, infak, sedekah, wakaf, dari mana? Baitul Tanwil. Baitul Tanwil itu apa? Bukan koperasi, bukan hanya apa sini yang besar itu apa? Fastabik. Itu wes ucul sisan. Bukan hanya itu. Tapi Baitul Mal itu semua lembaga yang bisa memproduktifkan aset, bisa melipat gandakan modal, itu Baitul Tanwil. Maka inilah yang sering dikampanyekan Pak Tafsir, Muhammadiyah harus masuk dalam dunia industrialisasi. Artinya apa? Membuat lembaga yang profit oriented, bisnis. Entah bentuknya lembaga keuangan, perusahaan terbatas atau lainnya. Inilah nanti untuk mendanai Muhammadiyah lebih mandiri. Coba sekolahan kita itu, beberapa sekolahan, pondok pesantren, rumah sakit, itu ATK dari mana? Kan yuk ngambil kok Cina. Rumah sakit kita besar, jika suntian kondi, rasa sengangnya suntian, masker dari mana? Lah coba kalau itu diproduksi oleh Muhammadiyah. Bed ini yang sudah mulai dirintis, Alkes itu diproduksi oleh PDM Sukoharjo. Alkes rumah sakit. Nah, seperti itu. Yang kedua, tidak cukup dana. Orang nemong duit tetapi tidak punya kreativitas yang macet. Kita itu kadang terlena di situ, milih orang itu hanya ukurannya apa, iso bangun dalannya halus itu, Pak. Akhirnya banyak tertipu. Dalan halus, bangun gedung dhuwur itu kan bukan masalah kreatif apa tidak, itu hanya masalah duit apa ora itu toh. Nek mung masalah itu dulu Dendels itu yang jajah Indonesia, itu yang gawe dalan halus. Kalau kita ngukur pemimpin berhasil mungko dalan halus, lah itu wis dilakukan londo kan dene. Nah, kita perlu tadi kaki yang kedua adalah SDM, kader. Kader. Maka terakhir nanti biar ada dialog. Kader seperti apa yang kita butuhkan? Saya kembali ke pembicaraan awal tadi. Muhammadiyah itu 2 fungsi, maka nanti perlu 2 tipe kader. Satu, Muhammadiyah sebagai organisasi, ya, butuh kader-kader teknokrat, manajerial, bagus, profesional, sesuai bidangnya. Pendidikan ya berarti apa? Kader-kader profesional di dunia pendidikan. Di rumah sakit ya kader-kader yang manajemen rumah sakit bagus. Di politik ya perlu kader-kader yang memang handal di dunia politik, teknokrat. Yang kedua, fungsi Muhammadiyah sebagai paham keagamaan. Paham keagamaan itu apa? Gini, Islam itu kan terdiri syariah, fikih, di dalamnya nanti ada muamalah. Syariah belum tentu semuanya bisa langsung diaplikasi oleh umat. Perlu
menginterpretasi. Nah, ini tugas Muhammadiyah, menginterpretasikan hal-hal yang belum bisa dilakukan langsung oleh umat. Contoh, ini yang baru perdebatan. Sholat Idul Fitri itu tanggal berapa? Besok semuanya serempak. Sejak dulu serempak bahwa sholat Idul Fitri itu 1 Syawal. Tidak ada ulama yang mengatakan Idul Fitri 2 Syawal, itu enggak ada. Ya. Ini syariah. Ini syariah. Semua ulama sepakat Idul Fitri 1 Syawal. Tapi 1 Syawalnya itu besok tanggal 21 Maret atau 22 Maret. Ini fikih. Nah, ini pemahaman. Maka ini tugas Muhammadiyah, NU menginterpretasi. Kayak tadi IPHI, IJMI itu tidak mengeluarkan interpretasi. Karena apa? Mereka hanya organisasi Islam, tapi bukan paham keagamaan. Muhammadiyah fungsinya sebagai organisasi, tapi juga sebagai paham keagamaan. Maka mengeluarkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat berkaitan fikih, menginterpretasi syariahnya tadi. Nah, maka bisa jadi dalam dunia fikih NU Muhammadiyah berbeda. Karena apa? Ini dunia fikih, ini pemahaman. Dunia fikih pemahaman itu tergantung siapa ikut siapa. Nah, contoh lagi, ini biar ini fungsinya Muhammadiyah sebagai paham keagamaan. Contoh lagi, riba itu halal apa haram? Riba halal apa haram? Kira-kira ada nggak ulama yang mengatakan riba itu halal? Nggak ada. Ini syariah. Tetapi pertanyaan berikutnya, bunga bank itu riba apa tidak? Ini terjadi perbedaan karena ini wes pemahaman. Ini fikih. Kalau bidang fikih sejak dulu sampai besok kiamat kemungkinan beda, terjadi perbedaan. Dan ini tugas Muhammadiyah menginterpretasi, memberikan fatwa pada masyarakat jamaah warga Muhammadiyah. Walaupun bisa jadi beda dengan ulama lainnya. Ulama Saudi bunga bank riba apa tidak, Ustaz? Ulama Saudi Madinah sana madhabnya bunga bank itu riba apa tidak? Riba. Tetapi juga ada ulama di Mesir itu bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Muhammadiyah dulu sebelum ada bank syariah itu bunga bank konvensional boleh. Karena apa? Belum ada solusi. Inilah fikih. Pelaksanaannya kadang tergantung dengan konteks keadaannya. Maka al-Islamu sholihun ala kulli makan wal zaman. Bahwa Islam tadi itu akan apa ya? Sholihun itu jadi akan sangat bisa diimplementasikan dalam waktu dan tempat yang berbeda, bisa berbeda. Kalau dalam Muhammadiyah sekarang setelah ada BSI memfatwakan bunga bank termasuk riba sehingga haram. Tapi ada ulama sebelah kita mengatakan bunga bank tidak termasuk haram. Nah, ini interpretasi. Ada lagi selain tadi syariah, fikih, ada lagi yang kadang di masyarakat kita diperdebatkan tentang budaya keberagamaan. Contoh tadi Idul Fitri. Idul Fitri 1 Syawal itu syariah. 1 Syawalnya besok hari Jumat apa Sabtu itu fikih. Nah, habis Idul Fitri ada halal bihalal, ini budaya. Kalau dicari Quran hadisnya mana ya nggak ada. Ya, nggak ada.
Kalau semuanya harus pakai Quran hadis, maka mungkin orang mengatakan bid'ah dolalah. Nah, makanya tadi di Islam berkemajuan tadi kita moderasi, tengahan. Tidak sedikit-sedikit membid'ahkan orang, apalagi menyesatkan orang, mengkafirkan orang. Nah, itu ya. Nah, maka Bapak Ibu, tadi Muhammadiyah sebagai organisasi butuh kader-kader teknokrat. Maka kita buat kampus-kampus yang kemudian bisa melanjutkan ke Eropa, ke Amerika, Jerman, itu kader-kader teknokrat. Tapi Muhammadiyah sebagai paham keagamaan perlu mencetak kader-kader yang bisa memahami kitab. Otomatis apa? Kita perlu mencetak kader yang bisa memahami ilmu alat untuk memahami kitab. Apa ilmu alatnya? Ya nahwu shorof, bahasa Arab. Kita perlu kader itu. Nah, kita sekarang kadang melu latah. Angger ngedeke pondok mesti pondok tahfidz. Padahal kemarin yang baru viral kan itu hoax apa-apa, saya lihat di TV One. Imam ditaboki karo sandal jepit, katanya apa? Imame kesuwen. Lho padahal kita gunane tahfidz apa nih? Arep maca panjangnya diseneni. Nah, di Malaysia. Nah, itu. Artinya apa ya, kita jangan latah terus kemudian semua tahfidz. Buat pondok yang mendalami ilmu alat. Kalau dulu orang tua kita kadang belajarnya ya di kiai-kiai NU. Karena apa? Mereka yang menguasai ilmu alat. Iso maca kitab kuning. Lah kita kitabnya putih kabeh. Artinya apa Bapak Ibu? Saya sarankan mungkin Pati kalau membuat pondok, kalau perlu, apalagi di Pantura itu terkenal orang-orang pesantren, mungkin pondok yang berbasis ilmu alat. Itu yang langka di Muhammadiyah. Ya. Langka di Muhammadiyah, hampir tidak ada. Ketua Lazismu kemarin manajer Lazismu kemarin cerita pada saya, Pak Dodo izin anak saya pondokkan di NU. Ben pinter nahwu shorof kan. Mau saya pondokkan di Muhammadiyah ora ono sing pinter nahwu shorof. Ya saya itu saya kira juga enggak masalah. Ya. Nah saya kira ini ujungnya bagaimana kita agar revitalisasi dakwah berkemajuan. Mari Muhammadiyah dididik harus punya kader-kader yang punya ilmu alat. Karena untuk memahami Quran dan Sunnah tidak bisa hanya membaca kitab putih, harus pandai kitab kuning, harus pandai nahwu shorof. Nah kayak saya ini kan bukan kader ulama, teknokrat, kayak Ustadz Fahya malah Fikri, saya biasa Fikri itu kader ulama, ilmu alat lainnya. Nah itu diperbanyak. Orang Muhammadiyah kadang nyokolahke anaknya hanya berpikir logika saja. Lah sesuk nek anakku tak sekolahke nang Usuluddin, nang syariah kerja apa? Akhirnya apa? Orang tua Muhammadiyah nyekolahkan anaknya ya kedokteran, teknik, ekonomi, farmasi. Karena mikirnya logika saja, somben kerjane jelas, gajine jelas. Lah nek nang Usuluddin terus arep kerja apa? Lah itu kita kadang hanya berpikir logika kita. Insya Allah kalau kita berpikir tentu memperjuangkan agama, Allah juga akan menolong anak-anak kita. Nah saya kira ini mungkin kelamaan. Dari saya sekian, monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita sekedar diskusi. Ya. Monggo. Terangkan bahwa hidup dan ayat ini bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lolos menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Surabaya. Salah satu tuntutan keluarnya adalah Pak Bimana. Wah. Oleh karena itu terkait dengan janji perizinan kalau SD Muhammadiyah dan SDI Solo dapat 60 lebih katakan baru itu skalanya 31 itu selalu perhitungannya kalau 62 itu 50 kalau 31 kalau benchmark itu 25 karena kita adalah hukum terpilihnya dan di Sikorio itu Pak Marmon itu adalah saudara tua jangan sampai saudara tua itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan istilah berkemajuan dan unggul. Jadi unggul itu menurut saya ini kita satu menurut saya unggul itu adalah akibat atau dampak dari kemajuan. Jadi kalau maju dia bisa unggul. Tapi kalau tidak pernah ada kemajuan tidak akan bisa menjadi unggul. Karena keunggulan ini merupakan bentuk kooperasi, studi kooperasi dibandingkan antara satu dengan yang lain. Sehingga yang satu sama lain keunggulan konsep kemajuan parameternya menurut saya adalah seberapa banyak problem-problem dapat diselesaikan. Jadi maju itu adalah problem-problem. Jadi kalau kita ingin mengalami sekian sudah 5 tahun tidak ada kemajuan itu akan rugi. Ketika kita bisa mengatasi mencapai jumlah hamil secara maksimal, maka problem atasi itulah indikator sebuah kemajuan. Ketika ada masyarakat kaya dan miskin dijajah oleh Belanda keterbelakangan, tapi kemudian dengan kaki amanun kemudian bangkit mereka menjadi kemajuan itu setelah jadi semakin banyak problem yang teratasi maka dia semakin baik kemajuan. Dan parameter kemajuan itu adalah indeks pembangunan manusia yang secara internasional benar-benar hadiri di indeks. Ini makanya waktu itu 7,3 rata-rata harapannya 7,3 tapi pembangunan manusia di atas rata-rata. Artinya kalau BDR itu kemajuan harapannya dan tapi dulu juga apa itu temanya itu gerakan dalam gerakan untuk mati berkemajuan yang BDR gerakan nasional untuk harapan itu sekali karena tadi 7,3 Jawa Tengah 7,2 itu ada kabupaten yang saya kira begitu Nggih. tapi yang penting karena Solo Waalaikumsalam. Ya, sedikit. Satu, saya men-challenge kepala SMA Muhammadiyah bukan masalah didukung Pati apa tidak ya. Tapi intinya saya terima kasih diberikan kepercayaan oleh bapak-bapak dari PCM maupun PDM di Pati di Muswil kemarin. Tapi saya kira kita perlu mengapresiasi kepala sekolah yang semangat. Entah semangatnya seperti apa, bapak-bapak saya yakin lebih paham. Maka saya challenge, itu hanya berlaku untuk SMA Muhammadiyah. Saking semangatnya. Maka monggo dicarikan, apalagi di Pati belum punya pondok pesantren.
Di Sragen itu sudah punya 7 kalau nggak salah. Nah, Pati coba menginisiasi buat pondok pesantren. Siapa tahu SMA Muhammadiyah itu kalau digeser ke pondok pesantren yang sekarang mungkin kurang produktif, misalnya jadi boarding, jadi pondok pesantren penuh, nah, bisa jadi alternatif untuk menghidupkan SMA kita. Memang ini secara umum sekolahan kita, terutama SLT, SMA, itu banyak yang drop, ya. Maka perlu effort, perlu inisiasi-inisiasi yang kuat, inovasi untuk membangkitkan kembali sekolahan-sekolahan kita, terutama SMA yang agak terpuruk setelah ada zonaisasi dan juga sekolah gratis. Walaupun sebetulnya bagi saya sering nangani sekolah mau mati, kesempatan kita ketika negeri itu gratis dan sistem zona, itu kesempatan swasta untuk menarik keluarga-keluarga yang punya uang untuk mendidik, menyekolahkan anak di sekolahan kita. Karena bagi orang tua yang punya uang itu berpikir loh, menyekolahkan anak di sekolahan yang gratis. Yang kedua, sekolah negeri otomatis dengan zonaisasi itu secara perlahan akan mendowngrade kualitas mereka. Karena kalau dulu kan masuk negeri seleksi, nilainya yang bagus-bagus. Sekarang dengan adanya sistem zona, itu orang bodoh kudu ditompo kalau ada di zona itu. Artinya apa? Di sekolah negeri nanti tidak akan ada sekolahan yang unggul, karena harus menangani anak-anak yang lingkungan. Maka itu kesempatan sekolah Muhammadiyah untuk menaikkan kompetensi, menaikkan grade jadi sekolah yang unggul, sehingga bisa mengakuisisi marketnya negeri yang dulu menengah atas. Tapi kalau kita tidak bisa menyajikan pendidikan berkualitas, ya sudah, kita mesti semakin terpuruk. Karena dulu kita ngambil buangan-buangan negeri, sekarang negeri pun berapapun diterima nilainya. Pinter atau bodoh, kalau dia masuk lingkungan zona diterima. Nah, kita mau menerima yang mana? Maka kita perbaiki sekolahan kita. Nah, mereka nanti orang menengah atas akan lari ke sekolahan-sekolahan swasta. Di Tawangmangu itu, Bapak Ibu, ada sekolah swasta. Itu untuk masuk itu daftar 90 juta. Itu nanti 3 sampai 5 tahun loh untuk daftar. Artinya apa? Perlu sekolahan berkualitas. Ya. Yang ketiga tadi, alhamdulillah indeks Pati bagus 7,3 IPM-nya, berarti ekonominya bagus, kesehatan bagus, melek hurufnya bagus, pendidikan. Tapi berapa kontribusi kita untuk menaikkan IPM kita? Nah, itu yang perlu kita ukur, Bapak Ibu. Nah, kita monggo, walaupun angkanya masih kecil-kecil, mulai mengukur program kita dengan angka, biar semuanya terukur dan bisa dievaluasi. Sesuatu yang tidak terukur, maka sesuatu itu satu tidak bisa diatur, yang kedua tidak bisa dievaluasi. Kalau kita ngurus Muhammadiyah, capaiannya nggak bisa diukur, mesti 2 hal ini. 1 nggak bisa diatur, 2 nggak bisa dievaluasi. Kepemimpinan kita itu berhasil apa tidak? Karena nggak ada ukurannya. Maka mulai kita buat ukuran-ukuran, perlahan kita tata perlahan-lahan. Nah, itu mudah-mudahan nanti dengan Musda ini menjadi semangat baru kita untuk memperbaiki gerakan kita. Orientasi semua program kita adalah capaiannya, hasilnya, outputnya apa. Jangan dari diskusi ke diskusi. Jadi kegiatan rapat besok menghasilkan kegiatan lagi. Rapat menghasilkan kegiatan, tapi kita tidak pernah berpikir hasilnya apa.
Ya, hasilnya apa? Nah, saya kira itu Pak siapa nggih? Nggih, pokoknya mudah-mudahan sing sepuh semangat, yang muda nanti lebih semangat. Gitu karena saya kira cukup, Mas. Terima kasih atas seluruh masukan oleh Bapak Dr. dan juga waktunya juga sudah habis sudah dengan Bapak. Dan pada itu terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara seluruh yang ada semua. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Betul banyak hal yang telah disampaikan. Baik, karena sudah tidak ada yang lagi, boleh kita langsung bekerja yang terakhir. Baik, mari kita tutup kajian akbar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Sekian, terima kasih.